Pemirsa, DPRD Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya di bulan peringatan ini semangat untuk meneladani para pahlawan tak luntur dan yang lebih penting lagi patriotisme dan nasionalisme semakin tebal. DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disiarkan langsung dari Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Acara tersebut berlangsung di Geraha Paripurna DPRD Kota Blitar. Rapat paripurna ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia karena menjadi wadah bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan arah kebijakan serta pesan kenegaraan yang disampaikan pimpinan lembaga negara dan Presiden Republik Indonesia. Sebelum mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, seluruh anggota DPRD Kota Blitar bersama Forkopimda terlebih dahulu turun ke jalan. Kegiatan ini diisi dengan aksi pembagian bendera merah putih secara gratis kepada para pengendara yang melintas. Aksi bagi-bagi bendera ini menjadi bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain untuk menambah semarak suasana kemerdekaan, acara ini juga menjadi momen untuk mengajak masyarakat agar semakin menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Keikutsertaan DPRD dan Forkopimda Kota Blitar dalam agenda nasional tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui momen ini, para pemangku kepentingan di daerah dapat menyimak secara langsung berbagai arahan strategis pemerintah pusat yang selanjutnya dapat menjadi bahan dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan di daerah. Aku rasa senang. Nampak semangat kemerdekaan diharapkan terus menjadi landasan bagi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Blitar. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum untuk memahami arah kebijakan nasional yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang selaras dengan prioritas pemerintah pusat. Atas karunia kesehatan dan nikmat yang kita terima, sehingga kita semua dapat bersama-sama melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam suasana penuh kebahagiaan. Salam dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada pimpinan umat dan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, serta berharap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara wali kota dan wakil wali kota Blitar serta hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan rapat paripurna pada hari ini. Sebagai warga negara dan anak bangsa Indonesia yang mencintai tanah air dan kemerdekaan ini, marilah kita pakaikan salam kemerdekaan secara bersama-sama. Merdeka! 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 Tanggal 17 Agustus bukan sekedar penanda bertambahnya usia kemerdekaan bangsa. Hari ini adalah momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Para pejuang bangsa dan para pendiri negara saat itu telah pula meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu mengayomi dan memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan melalui pengabdian yang tulus, kerja yang berkualitas, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mengisinya dengan kegiatan pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Satukan raga, junjunglah cita, peneguh hati, penyatu jiwa, capailah angan dengan segenap rasa. Pidato Presiden Prabowo Subianto ditampilkan melalui layar secara virtual. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan. Presiden menyebut pemerintah menjalankan sejumlah prinsip utama dalam melaksanakan pemerintahan. Kebijakan negara harus berpedoman pada konstitusi, melindungi kepentingan sosial, segera merespon persoalan masyarakat, serta berorientasi pada kepentingan rakyat dan generasi berikutnya. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61%. Dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir.
Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Tema HUT ke-81 kali ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bukan sekedar slogan, tapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, serta mendorong pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Ketua MPR, Ketua DPD, semua pidato intinya bahwa dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ini tentunya beliau kembali menekankan kepada kita semua pentingnya rasa persatuan dan kesatuan dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara. Tentunya khusus pemerintah telah membuat program-program di mana program-program itu memang untuk mesejahterakan kehidupan berbangsa, kemudian memajukan Indonesia, dan di daerah juga demikian sesuai dengan semangat kemerdekaan, sesuai dengan arahan Presiden, arahan pimpinan lembaga. Kita juga siap untuk menyambut sinergitas atau menyambut arahan dari pusat tentang program-program nasional maupun program-program kedaerahan kita sendiri, di mana seluruh program diarahkan untuk sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Demikian tadi pemirsa berlangsungnya rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Saya Devi Adi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.